Baik, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan eh, contoh-contoh uji non-parametrik dan juga sekaligus review materi sebelum UAS. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa di statistik bivariat biasanya kita mengenal ada dua ya. eh, kelompok uji yang biasa digunakan. Ya, pertama ada parametrik dan non-parametrik. Jadi parametrik itu syaratnya dia sebaran data numeriknya harus normal. Jadi kalau teman-teman tahu sebelumnya udah dijelasin juga bahwa uji T misalnya numerik dan kategorik, alfanumerik dan kategorik, korelasi numerik-numerik ya. Itu kan semuanya ada numeriknya ya. Dan numeriknya ini harus normal ya, sebarannya harus normal. Jadi parametrik syaratnya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi data numeriknya harus normal. Jadi contohnya ada uji-uji ini. Nah, sebaliknya kalau non parametrik itu sebenarnya sebarannya tidak harus normal, teman-teman. Jadi boleh nggak Pak, saya pakai uji T, sebenarnya saya bisa pakai uji T, sih, Pak, datanya normal. Misalnya mau menghubungkan berat badan bayi dengan jenis kelaminnya. Oke. Datanya normal, Pak. Tapi boleh nggak saya pakai non parametrik? Jawabannya boleh, teman-teman ya. Boleh. Tapi karena memang non parametrik ini tidak mensyaratkan sebarannya harus seperti apa. Nah, tapi ada tapinya ya. Eh, untuk power ujinya itu lebih baik yang parametrik untuk power ujinya ya karena dia ngikuti sebarannya jadi powernya lebih tinggi. Maka kalau datanya normal gunakanlah yang parametrik ya karena itu hasilnya akan lebih baik ya powernya lebih baik dibandingkan non parametrik. Oke. Nah, kalau kemudian datanya tidak normal, maka kita harus menggunakan yang non-parametrik ya. Tidak bisa kita gunakan yang parametrik. Oke, karena asumsinya tidak terpenuhi. Nah, untuk non-parametrik sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk distribusi variabel numerik ini tidak harus normal. Jadi ada namanya yang serem-serem ya teman-teman ya. Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Wilcoxon ya. Ada juga Spearman dan Kendall-Stahl. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh uji non parametrik ya. Ada juga G-square, G-square juga bisa masuk ke non parametrik. Oke. Nah, ini adalah padanan uji yang sering digunakan ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kita menghubungkan variabel numerik dan kategorik, di mana kategorinya hanya dua, kalau di parametrik kita ada dua nih jenis ujinya. Pertama T independen untuk data yang tidak berpasangan, yang kedua T dependen untuk data berpasangan. Biasanya prepos ya. Jadi ingat-ingatnya yang dependen aja yang prepos ya. Kalau dia bukan prepos maka pakainya yang independen. Nah, padanan untuk yang T independen ini kalau di nomor non parametrik ada namanya uji Mann-Whitney, teman-teman. Ya, jadi T di independen itu dengan Mann-Whitney, T dependen dengan Wilcoxon. Oke. Kemudian untuk yang numerik dan kategorik tapi kategorinya lebih dari dua, maka di parametrik menggunakan ANOVA, sementara di non parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, jadi baik ANOVA maupun Kruskal-Wallis dia sudah punya multiple comparison testnya di tiap-tiap ujinya. Karena nanti akan ada yang bilang ya bahwa oh kalau habis ANOVA atau Kruskal-Wallis signifikan maka gunakanlah gunakanlah uji T ya karena kan per dua kelompok di ujinya. Jadi salah ya itu pengertian yang salah. Jadi baik ANOVA maupun Kruskal-Wallis itu sudah ada uji multiple comparisonnya di dalam tes ujinya ini. Oke, jadi tidak perlu menggunakan uji T biasa. Oke, kemudian yang ketiga adalah numerik dengan numerik, maka kita bisa menggunakan korelasi Pearson. Kalau yang parametrik, kalau non parametrik, dia ada korelasi Spearman atau Kendall-Stauby. Oke, kalau yang kategori-kategori kan udah pasti pakai chi-square ya, jadi saya tidak masukkan di sini. Nah, teman-teman, jadi ini adalah yang saya warnai merah adalah uji non parametrik. Memang di kondisi nyata ini sebenarnya agak jarang digunakan ya, ketika datanya diambil secara random. Tapi kalau datanya tidak diambil secara random, maka bisa saja ya ini terjadi lebih sering. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara parametrik dan non parametrik di sini? Nah, kalau parametrik dia itu kan
membandingkan nilai rata-rata ya teman-teman ya, terutama untuk yang kategori ini ya. Jadi rata-rata itu yang T independen rata-rata kelompok rata-rata berat bayi laki-laki perempuan gitu ya. Rata-rata di sini sebelum dan sudah. Di Silanova rata-rata berat bayi antara keluarga miskin, menengah dan kaya. Kalau korelasi person dia sendiri ya melihat korelasi antar dua variabel. Nah, kalau di non parametrik, teman-teman, yang mereka gunakan itu bukan rata-rata, tapi adalah namanya min rank. Jadi rata-rata dari ranking. Oke, jadi konsepnya adalah di non parametrik ini em, dia mengurutkan rank, jadi meranking ya. Oh, kalau di sini di kelompok ini rankingnya berapa, di kelompok ini rankingnya berapa gitu ya. Jadi dia menggunakan ranking. Oke, biasanya ini diajarkan lebih lanjut di kelas BIOS ya teman-teman ya. Yang penting ini teman-teman mengetahui konsep-konsepnya, karena biasanya nanti teman-teman akan menggunakan SPSS ya untuk menguji non parametrik ini. Nah, berikut adalah contoh outputnya ya teman-teman dari uji-uji non parametrik ini. Pertama ada Man Whitney. Man Whitney tadi adalah untuk padanan untuk uji T independen. Jadi misalnya ini kelompok satu dan kelompok 2 ya. Ada 50 responden. Nah, di sini yang dilihat itu adalah min ranknya teman-teman. Ini ya, rata-rata dari rankingnya. Jadi bukan rata-rata dari nilai observasinya, tapi dari rankingnya. Oke, kemudian yang kita lihat di sini adalah signifikansinya ya, signifikansi untuk detailnya. Jadi intinya ini antara kelompok satu dan kelompok 2 itu berbeda signifikan. Kemudian untuk Wilcoxon, Wilcoxon juga dia pakainya adalah min rank ya. Oke, antara positif dan negatif rank. Prepost ya, karena Wilcoxon itu kan untuk T dependent. Oke, prepost dan signifikan juga. Jadi artinya antara sebelum dan sudah itu ada perbedaan nilai yang signifikan. Oke, kemudian di sini ada contoh yang Kruskal-Wallis, teman-teman. Kruskal-Wallis untuk yang uji ANOVA. Oke, uji ANOVA. Jadi ini ada metode A, metode B, metode C. Ini ada min ranknya dan ini adalah signifikansinya ya. Ini adalah untuk Kruskal-Wallis test ya. Kemudian ini adalah untuk yang uji korelasi. Jadi di sini sebenarnya di Pearson coefficient ini defaultnya itu akan terpilih Pearson yang parametrik. Tapi yang non parametrik juga disediakan ada Kendall-Stahl dan Spearman. Biasanya yang kita gunakan yang Spearman ya. Outputnya sama saja seperti yang di Pearson ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contohnya. Oke, yang kita baca adalah p-value-nya. Oke, berarti ini signifikan. Kemudian ini adalah kekuatan ujinya ya. 0,838 berarti termasuk yang kuat. Jadi sama seperti si Pearson ya untuk eh, apa interpretasi dari nilai R atau correlation coefficient. Jadi itu teman-teman untuk yang uji non parametrik ya. Ini pengenalan teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa pernah mendengar gitu ya. Karena nanti untuk uji-ujinya disarankan menggunakan SPSS ya. Oke, eh, oke, jadi itu adalah untuk yang non parametrik ya. Selanjutnya, saya juga akan melakukan review materi ya teman-teman ya, terutama untuk yang setelah UAS ya. Sebenarnya ini sama Pak Yudi ya, untuk yang regresi linear dan korelasi ya. Sementara untuk yang ya regresi linear dan dan korelasi dan regresi logistik ya. Ini saya review materi yang Pak Yudi sedikit saja ya. Lebih banyak nanti yang disampaikan oleh saya. Baik, ini pertama saya ingin mereview terkait dengan pemilihan uji ya teman-teman ya. Jadi di pemilihan uji teman-teman perlu identifikasi dulu dia variabelnya numerik atau kategorik. Oke, dependen dan independen ya. Kalau kita ingin menghubungkan variabel independen numerik dengan numerik, maka pilihannya ada dua ya. Pertama adalah korelasi dan regresi linear sederhana. Ujinya sebenarnya korelasi saja, regresi linear sederhana ini hanya untuk membuat regresnya ya, dan juga pemodelannya.
Nah, kemudian kalau numerik dan kategorik, ya, sama seperti ini juga ya, numerik dan kategorik. Ini numeriknya, ini kategoriknya sama. Jadi ini sama sini sama ya. Kalau numerik kategorik, maka tergantung jumlah kategorinya, ya teman-teman ya. Kalau kategorinya dua, maka pilihannya ada dua nih. Pilihannya hanya satu yaitu UJT, ya. Nah, tapi di UJT sendiri ada dua jenisnya ya. Ada berpasangan atau tidak berpasangan. Yang teman-teman hafalkan yang berpasangan saja. Intinya yang berpasangan itu satu orang diukur dua kali. Atau kita sebutnya prepos. Ya, dependent. Selain itu, maka dianggap tidak berpasangan. Pokoknya kalau bukan prepos atau satu orang diukur dua kali, maka masuknya ke tidak berpasangan. Tapi kalau satu orang diukur dua kali, maka masuknya ke data berpasangan. Ingat, untuk UJT atau student test itu dia harus dua kategori. Kalau kategorinya lebih dari dua, maka kita gunakan uji ANOVA. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, yang kategori ketiga adalah untuk kategori-kategori. Ya, kategori-kategori ujinya ada dua, Kai-Quadri dan Fisher-Exact. Regresi logistik itu digunakan untuk membuat garis regresinya atau pemodelannya, gitu ya. Oke, jadi tapi biasanya yang digunakan adalah untuk uji kayak kuadrat. Jadi Fisher Exact biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi yang ada keterbatasan kayak kuadrat. Keterbatasannya apa saja nanti kita lihat. Oke, ini adalah pemilihan ujinya ya teman-teman ya. Jadi nanti nggak usah bingung kalau ingin menguji hubungan ini dengan ini, maka pakai uji apa? Nah, teman-teman udah apal banget ya di luar kepala ini ya untuk pemilihan ujinya. Nah, ini contohnya hubungan antara tinggi badan sentimeter, berarti kan ini numerik, sentimeter soalnya numerik, dengan status stunting. Status stunting berarti kategorik ya, hanya ada iya dan tidak, stunting atau tidak stunting. Maka jelas dia uji T. Nah, uji T-nya yang mana? Dependen apa independen? Karena dia tidak satu orang diukur dua kali atau prepos, maka pasti independen. Kemudian hubungan antara berat badan ibu dalam kilogram dengan berat badan anak. Jadi numerik dengan numerik sudah pasti korelasi. Kemudian hubungan antara didik ibu 4 kategori dengan gram berarti numerik ya. Berarti ini adalah numerik kategorik dengan kategori lebih dari dua berarti ANOVA. Kemudian ini adalah didik ibu dengan status stunting berarti kategori-kategorik berarti kayak kuadrat. Ini adalah kategorik dengan numerik. Jadi kategorinya lebih dari dua berarti ANOVA juga. Kalau ini sini sudah dijelaskan ya, kalau pemberian TTD pada remaja putri terhadap perubahan kadar HB-nya itu biasanya pakainya uji T dependent. Oke, kemudian selanjutnya adalah dalam pembuatan hipotesis dalam uji statistik, teman-teman. Ingat, hipotesis itu selalu netral ya, teman-teman ya. Netralnya itu dilihat dari populasi. Contohnya di uji normalitas. Jadi, H0-nya itu bukan distribusi tidak normal ya, teman-teman ya, tapi distribusinya normal. Oke, distribusinya normal. HA-nya adalah distribusi tidak normal. Jadi kalau uji normalitas hasilnya signifikan, itu justru malah tidak normal. Karena kalau signifikan kan jadinya atau di bawah P-nya di bawah 0,05, jadinya kan H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti jatuhnya tidak normal. Jadi untuk uji normalitas, P-value-nya diharapkan justru malah yang lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Ini yang sering sekali tertukar ya. Ingat bahwa H0-nya yang normal. Sama seperti homogenitas, H0-nya kan berarti tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan itu berarti homogen. Oke, datanya homogen. Kalau HA di uji homogenitas berarti tidak homogen atau heterogen. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini juga sama kalau dia p-value-nya signifikan malah tidak homogen. Kalau diuji, uji-uji maka H0-nya contohnya di sini adalah netralnya adalah tidak ada perbedaan ya. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata, tidak ada perbedaan proporsi dan seterusnya. HA-nya adalah ada perbedaan. Oke, ini pembuatan hipotesisnya teman-teman. Selanjutnya adalah untuk hipotesisnya sendiri kita mengenal ada one-tailed sama two-tailed ya. Satu ekor, dua ekor gitu ya. Nah, kalau satu ekor atau one tail itu HA, dilihatnya dari HA-nya ya teman-teman ya. Hipotesis alternatifnya kan hipotesis nolnya sama ya. Tapi hipotesis alternatifnya itu berbeda. Intinya kalau one tail satu itu sudah mengarah ke salah satu sisi.
Oke. Tapi kalau two-tailed itu masih belum ada arahnya. Jadi pokoknya dia beda aja. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, maka itu masuknya ke one tail. Jadi nanti di two-tail nggak akan keluar kata-kata bahwa ini lebih tinggi daripada ini. Karena dia tidak menguji itu. Dia hanya menguji berbeda atau tidak. Kalau di one tail bisa mengeluarkan itu. Ini contohnya, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi lahir antara ibu kaya dan miskin. Hanya untuk one tail, maka rata-rata berat badan bayi lahir antara ibu kaya lebih tinggi dari ibu miskin. Atau lebih besar, atau lebih berat ya mungkin ya. Kan lebih tinggi ya. Lebih berat. Atau lebih besar juga boleh ya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi untuk HA untuk two tailed-nya ada. Jadi ini memilih salah satu ya, mau one tail atau two tail. Kalau detail, maka hanya ada saja. Pokoknya ada bedanya. Mana yang lebih tinggi nggak tahu. Pokoknya ada aja. Kalau one tail, maka dia ada kecenderungan ke salah satu sisi, yaitu sisi ibu kaya, ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian untuk pengambilan kesimpulannya dalam uji statistik, itu H0 ditolak kalau p-value-nya kurang dari sama dengan. Ingat, ada sama dengan ya. Karena ini adalah batas kemaknaannya. Jadi kalau dia masih di batas, ya dia masih signifikan dianggapnya. Jadi H0-nya ditolak kalau p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05 atau nilai hitungnya lebih besar atau sama dengan nilai tabel. Kemudian H0 gagal ditolak kalau p-value-nya lebih dari 0,05 atau nilai hitungnya kurang dari nilai tabel. Gitu ya teman-teman ya. Ini gagal ditolak atau ada yang bilang diterima boleh. Oke, next. Nah, kita masuk ke korelasi Pearson ya teman-teman ya. Jadi Pak Yudi sudah sampaikan pasti bahwa korelasi Pearson ini untuk mengetahui besar dan arah hubungan dari dua variabel numerik ya. Dua-duanya harus numerik dan keduanya berdistribusi normal. Oke. Korelasi itu nanti bisa dapat koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi namanya R. Nilainya dari minus sampai dengan positif. Positif negatif itu memperlihatkan arah hubungan. Di mana kalau positif berarti sama-sama naik ya. Semakin berat badan ibu semakin berat juga berat badan anaknya misalnya gitu. Jadi semakin naik ikut-ikutan semakin naik. Tapi bisa juga sebaliknya ya, semakin naik satu sisi, semakin turun sisi yang lain. Kayak misalnya eh, semakin tinggi waktu mahasiswa untuk main game, IPK-nya akan semakin rendah, misalnya gitu ya. Oke, kemudian ini kekuatan hubungannya lemah sampai dengan 0 sampai 0,25, sedang itu sampai 0,5, kuat itu sampai 0,75 dan sangat kuat sampai 1. Oke, jadi misalnya apakah ada hubungan berat badan dengan tinggi tekanan darah ya? Apakah hubungannya kuat atau lemah? Apakah hubungannya positif atau negatif? Asumsinya distribusi normal, kemudian kalau tidak terpenuhi pakai uji non parametrik ya. Biasanya pakainya korelasi Spearman. Tapi bisa juga pakai Kendall-Stauby. Oke, ini contohnya teman-teman. Jadi kalau R plus satu, jadi benar-benar apa ya, benar-benar sempurna ya. Ini sempurna. Oke, semakin tinggi Y, semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Jadi titiknya itu berada pada garisnya teman-teman. Ya, pada garisnya. Oke, kalau negatif berarti kebalikannya semakin tinggi X, semakin rendah Y. Dan titik-titiknya berada persis di garisnya. Itu kalau satu ya. Kalau dia nyebar, sudah pasti tidak mungkin R-nya sama dengan satu. Oke, pasti R-nya kurang dari satu. Sini contohnya dia masih deket-deket dengan garisnya, dia R-nya 0,8. Kemudian ini yang sangat menyebar ya. Sangat menyebar maka R-nya lebih kecil lagi. Ya, ini hanya 0,2 saja. Oke. Ini contohnya ya teman-teman ya, koefisien korelasi Pearson. Ya, di sini ada eh, imunisasi DPT dengan mortality rate ya. Oke, jadi ini adalah hmm,
dia signifikan dan Pearson correlation-nya dia sangat kuat. Oke. Dia sebenarnya sampaikan ini kalau signifikan banget ya sampai 0,01. Oke, kemudian ini regresi linear memprediksi variabel dependen melalui variabel independennya ya. Jadi dia membuat garisnya, membuat prediksinya, persamaan garisnya adalah y sama dengan a plus bx ya. Kemudian ini masing-masingnya adalah intercept adalah nilai y ketika nilai x-nya sama dengan nol. Slope adalah besarnya berubah nilai y bila variabel x berubah setiap satu satuan. Kemudian di regresi kita juga mengenal, ini cepat saja ya teman-teman ya, karena ini review saja. Di koefisien determinasi kita mengenal ada namanya R square. Apa itu R square? Sebenarnya R square itu adalah kuadrat dari R teman-teman. Nilai R. Jadi kalau kita punya nilai R 0,8, oke, maka kuadrat dari nilai R ini namanya adalah koefisien determinasi tadi. Jadi 0,8 kuadrat berapa? 0,64 ya. Itu adalah koefisien determinasi. Jadi contohnya di sini misalnya hubungan BP dengan tekanan darah dihasilkan R square-nya 0,678. Berarti nilai R-nya itu kan adalah akar kuadrat dari 0,678, yaitu nilai R-nya 0,82. 0,82 itu hubungannya sangat kuat gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau mau nyari R-nya. Kalau arti dari koefisien determinasi sendiri itu adalah variasi variabel berat badan itu dapat menjelaskan variasi tekanan darah sebesar 67,8% dari 0,678 dikali 100%. Atau kita bisa bilang bahwa variabel berat badan mempengaruhi variabel tekanan darah sebesar 67,8%. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, kita ada uji Chi kuadrat. Nah, teman-teman, untuk uji Chi kuadrat ini merupakan perbandingan nilai observe atau pengamatan dengan nilai harapannya. Nilai harapan itu adalah nilai expected ya teman-teman ya. Diingat-ingat bahwa nilai harapan itu adalah nilai expected. Jadi makin besar perbedaan nilai observe dengan expected, maka kemungkinan perbedaan antara proporsi, jadi maka makin mungkin ya perbedaan antar proporsi yang diuji. Ini jenis ujinya ada tiga. Pertama ada kesesuaian atau goodness of fit, kecocokan, apakah keadaan sekarang masih cocok dengan masa lalu misalnya ya. Misalnya ini contoh ya, sorry. Ini contoh, bukan bukan harus seperti itu. Ini contoh saja. Kemudian uji homogenitas. Ciri khasnya adalah apakah ada perbedaan. Ini nggak usah. Ini contoh. Nggak harus seperti ini ya. Tapi contoh saja. Oke, kalau homogenitas berarti ciri khasnya adalah apakah ada perbedaan proporsi dari beberapa sampel. Misalnya di sini perokok pada masa FKM, teknik, dan FK. Ada tiga proporsi dari tiga sampel. Ya, apakah berbeda jumlah perokok, proporsi perokok antara mahasiswa FKM, teknik, dan FK? Kemudian untuk yang ketiga adalah uji independensi atau asosiasi atau hubungan. Jadi misalnya kita mau menghubungkan pendidikan kategorik ya dengan pengetahuan terhadap HIV AIDS juga dikategorikan rendah dan tinggi. Ini kategorik, ini kategorik, ini kategorik ya. Nah, tapi teman-teman di uji X kuadrat itu punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah tidak boleh ada nilai expected lebih kecil dari satu. Oke, yang kedua adalah tidak boleh lebih 20% sel, nilai expectednya lebih kecil dari 5. Oke, itu ya. Nah, ini contohnya uji beda proporsi perokok antar fakultas ya. Ini ada nilai observed dan nilai expected, udah dihitungin. Ini berarti nilai harapan di sini ya. Kemudian ini contohnya jadi dari 3 kali 2 dapat DF-nya 2, tabelnya expected-nya adalah seperti ini. Oke, kemudian dihitung ya. eh, pakai rumus X kuadrat didapatkan X kuadratnya adalah 2,44. Berapa p-value-nya? Maka kita harus lihat dari tabel Chi-square ya. Tabel Chi-square untuk alfa 5% dan df2 ternyata adalah 5,99. Jadi eh, 2,44 dibandingkan dengan 5,99 itu kan jauh ya. Jadi intinya H0-nya gagal ditolak.
Jadi tidak ada perbedaan yang bermakna proporsi perokok pada ketiga fakultas tersebut. Ini contoh output SPSS teman-teman, mungkin kemarin belum saya sampaikan. Ini contohnya. Jadi di sini ini menghubungkan pekerjaan ibu dengan eksklusif, ASI eksklusif. Jadi yang kerja dan tidak bekerja dihubungkan dengan tidak eksklusif dan eksklusif. Di sini ada namanya Pearson Chi-square ya. Jadi ini adalah p-value untuk Chi-square-nya. Oke, tapi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ada juga ya koreksinya ya, namanya continuity correction ya. Biasanya yang jadi mau pakai Chi-square boleh, continuity correction juga boleh. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, nah ini adalah yang disebut yang tadi eh kelemahan, bukan keterbatasan ya. Keterbatasan dari uji Z-square. Tidak boleh lebih dari 20% ya, nilai expectednya lebih kecil dari 5. Jadi kalau di sini kita lihat nilai expected yang kurang dari 5 itu kan 0% ya. Jadi kalau 0% ya boleh berarti pakai Z-square. Boleh ya, boleh. Tapi kalau nanti di sini lebih dari 20%, maka dilihat dulu eh, kategorinya berapa? 2 kali 2, 3 kali 2 misalnya, atau 4 kali 2 gitu ya. Kalau lebih dari 2 kali 2, maka bisa dikelompokkan dulu. Oke, sampai ini eh, kurang dari 20%. Tapi kalau ternyata udah sampai 2 kali 2 begini misalnya ya. Terus ini selnya ada lebih dari 20% misalnya 25%, maka uji Chi-square tidak bisa digunakan, teman-teman. Jadi keterbatasan uji square-nya di situ. Kalau ada nilai expected kurang dari 5-nya lebih dari 20%. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa maka kita menggunakan uji Fisher. Ya, uji pasti Fisher. Jadi pilih ya mau two side atau one side, two tail atau one tail. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi Fisher eksak itu digunakan hanya ketika uji chi-square-nya mengalami keterbatasan. Biasanya begitu. Oke. Nah, kemarin yang belum disampaikan adalah bahwa di uji chi-square itu dia menghasilkan odds ratio. Sebenarnya di epidemiologi mungkin udah dipelajari ya teman-teman ya. Odds ratio. Jadi di sini odds ratio-nya keluar angka nih, yaitu 5,464. Apa artinya 5,4 ini? Berarti ibu, kalau kita lihat di sini, ibu yang bekerja itu akan lebih mungkin 5 kali lebih tinggi untuk tidak ASI eksklusif. Oke. Jadi ibu yang bekerja akan 5 kali lebih mungkin untuk tidak ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Ibu yang tidak bekerja. Oke, jadi itu boleh ya. Kita melihat yang kerja dibandingkan dengan tidak eksklusif. Kita juga bisa melihat yang tidak bekerja dengan eksklusif. Jadi, ibu yang tidak bekerja akan lebih mungkin 5 kali, oke, lebih besar untuk eksklusif, untuk menyusun secara eksklusif dibandingkan ibu yang kerja, gitu ya. Jadi ini masuk akal ya. Ya, meskipun kalau kita lihat nggak benar-benar 5 kali ya. Ya, tapi karena rumusnya OR itu adalah yang di EPID pasti udah pernah lihat ya. A per B dibagi dengan C per D atau biasanya disingkat AD per BC. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah untuk interpretasi OR. Jadi interpretasi OR saya ulangi, bisa yang dekat dengan yang dekat atau yang jauh dengan yang jauh. Berarti kalau kerja di sini ibu yang bekerja akan memiliki akan lebih mungkin 5 kali lebih tinggi untuk tidak menyusui secara eksklusif dibandingkan yang tidak kerja. Atau ibu yang tidak bekerja akan lebih mungkin untuk menyusui ASI eksklusif ya, 5 kali lebih besar dibandingkan dengan yang kerja. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk OR. Ini contohnya ya, OR-nya 5,464 artinya ibu tidak bekerja mempunyai risiko ya 5,4 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Atau bisa bilang lebih mungkin deh, jangan risiko deh. Ibu yang tidak bekerja lebih mungkin 5,5 kali untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang tidak bekerja. Dibanding ibu yang bekerja, sorry. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah uji T, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, uji T itu menguji perbedaan rata-rata ya antara dua kelompok. Oke. Variabelnya harus isinya dua kelompok ya, misalnya pria wanita
tua muda, baik buruk gitu, harus dua kelompok. Ini contoh yang independen, ya, seks dengan tekanan darah. Ini contoh yang dependen ya, satu orang diukur dua kali atau pre-post. Oke, ini di T dependen. Uji T dependen padanannya untuk non parametrik adalah Wilcoxon. Oke, di pre-post ya, minnya berapa dihitung, kemudian dikasih intervensi, dihitung lagi postnya. Oke, kemudian uji T, oh ini harusnya di atas ya. Uji T itu tadi dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Oke, harusnya gini dulu ya. Uji T dependen sebelum sudah dan uji T independen. Kemudian ada one tail sama two tail, tadi sudah dijelaskan ya. Itu bisa dilakukan di uji T. Ini contohnya uji T yang berpasangan ya. eh, Rata-rata ada dua pengukuran ya pada orang yang sama, tapi waktunya berbeda sebelum dan sesudah. Terus kita punya datanya di sini misalnya, min bedanya berapa, kita hitung sudah 9 ya, standar deviasi bedanya 9,6. Oke, contoh kasusnya di sini penelitian untuk melihat apakah ada perbedaan tekanan darah sistolik pada mahasiswa sebelum dan sesudah ujian biostatistik. Dan kita hitung ya, intinya T-nya hasilnya adalah 2,093. Sementara T tabelnya adalah 2,776. Berarti kalau begitu, T hitungnya kurang dari T tabel sehingga H0-nya gagal ditolak atau tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik, perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik pada mahasiswa sebelum dan sudah ujian statistik. Oke, ini tadi cara mencari ininya ya. Kita lihat pada two-tailed untuk 0,05. Kemudian DF-nya tadi, DF-nya berapa? 4 ya. DF-nya 4 sehingga nilai T tabelnya adalah 2,776. Oke, gagal ditolak. Nah, ini adalah contoh dari luaran output SPSS ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman lihat di sini, ini adalah kadar Hb pengukuran pertama dikurangi kadar Hb pengukuran kedua. Jadi, kalau hasilnya minus, artinya kadar Hb pengukuran kedua lebih tinggi. Jadi, misalnya, nah ini kita lihat ya. 10,3 sama 10,86. Jadi yang kedua lebih tinggi sehingga hasilnya minus karena yang pertama dikurangi yang kedua. Terus kita baca di sini adalah signifikansinya. Ternyata dia signifikan. Artinya ada ini contoh yang lain ya, bukan yang tadi ya. Ini adalah kadar Hb pengukuran pertama dan kedua. Jadi ada perbedaan kadar Hb antara pengukuran pertama dan kedua. Kemudian yang kedua adalah uji T independen, teman-teman. Kalau di uji T independen itu ingin melihat hubungan di sini contohnya hmm, apa hubungan tempat tinggal dengan tekanan darah. Apakah ada hubungan antara orang kota dan desa dengan tekanan darahnya? Kalau di non parametrik pakainya uji Mann-Whitney ya. Kalau distribusi datanya tidak normal. Nah, untuk uji T independen sendiri ada dua ya jenisnya ya teman-teman ya. Ada varian sama dan varian tidak sama. Tapi yang tidak sama kita skip ya teman-teman ya. Nanti pakai di kita pelajari lebih lanjut di mata kuliah manajemen data. Jadi kita asumsikan varian yang sama. Oke, ini untuk varian sama ya. Kita lihat misalnya ada hubungan antara eh, apakah ada perbedaan antara rata-rata kadar nikotin rokok jarum dengan rokok Wismilak misalnya. Oke, kita udah hitung, TT hitungnya ternyata hasilnya adalah berapa ini T hitungnya? Oke, T hitungnya adalah 4,1 ya. Nah, kemudian T tabelnya 1,746. Jadi kesimpulannya eh, T hitungnya karena lebih besar maka H0-nya ditolak ya. Jadi rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi dari rokok Wismilak. Ini pakainya berarti yang one tailed ya, karena di sini kesimpulannya lebih tinggi. Jadi pasti one tailed. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini contoh lain teman-teman ingin melihat hubungan antara kadar Hb penggunaan pertama dengan ke AC eksklusif ya. Kaji kadar Hb dengan AC eksklusif. Jadi kalau di SPSS itu ada Levent test ya. Levent test ya untuk melihat nanti ada apakah variannya sama atau beda. Sementara kita pakai varian sama berarti di sini
tidak signifikan ya. Jadi angkanya beda ya teman-teman ya. Tidak signifikan. Jadi ini hubungannya tidak signifikan antara kadar Hb dengan menyusui eksklusif. Dilihat dari sini. Yang dites ya, bukan yang Liven. Karena yang Liven. Ini adalah yang dites. Oke, berarti yang ini. Yang equal variance. Uji ANOVA itu melihat ya, menguji perbedaan rata-rata antara tiga atau lebih kelompok ya. Misalnya di sini ingin melihat hubungan pendidikan dengan berat bayi. Pendidikannya ada 4, SD, SMP, SMA, PT. Berat bayinya numerik. Dan numeriknya sudah normal ya. Dan variannya homogen. Kalau asumsinya tidak terpenuhi, jadi kalau distribusinya tidak normal, maka kita bisa pakai non-parametric Kruskal-Wallis. Oke, ini ANOVA, uji hipotesis perbedaan nilai rata-rata dari tiga atau lebih kelompok independen. Oke, tadi udah ya. Nah, asumsinya pertama datanya independen ya teman-teman ya. Independen, tidak terikat ya. Kemudian yang kedua adalah varian antar kelompoknya homogen. Ini nanti bisa dilihat pakai uji Liven atau Bartlett ya, sama seperti uji T. Kemudian nilai di populasi berdistribusi normal. Oke, nah bedanya dengan T, kalau T kan dia cuma tidak ada perbedaan sama ada perbedaan. Kalau di ANOVA, karena kelompoknya lebih dari tiga, lebih dari dua, sorry, maka H0-nya sama, tapi HA-nya yang berbeda. Jadi tidak semua rata-ratanya sama atau setidaknya ada salah satu rata-rata yang berbeda dengan lainnya. Jadi setidaknya ada satu aja, satu pasang aja. Itu sudah signifikan ANOVA-nya. Ya, jadi bukan ada perbedaan tidak ada perbedaan ya untuk ANOVA ya, tapi setidaknya ada salah satu untuk yang HA-nya. Oke, ini layoutnya seperti yang teman-teman sudah pelajari ya. Kita buat seperti ini rumusnya kita sudah belajar. Ini contohnya, ini hasilnya, F-nya adalah 6,97. Oke, sementara F tabelnya adalah, tabelnya berapa ya? Ya, kurang dari itu ya pokoknya. Jadi H0-nya ditolak ya. Di sini juga kita bisa lihat bahwa signifikansinya sangat signifikan ya, kurang dari 0,05. Jadi ini signifikan. Jadi kesimpulannya adalah setidaknya salah satu dari rata-rata waktu tunggu ruangan berbeda dengan lain. Ini tadi pakai waktu ruang ya. Lama tunggu waktu ruang di poli penyakit dalam, bedah dan kebidanan. Oke. Nah, jadi sebenarnya uji ANOVA itu ngapain? Uji ANOVA itu membandingkan variasi antar grup between ya. Jadi kalau variasi antar grup tuh poli dalam, bedah, kebidanan. Dibandingkan dengan variasi di dalam grup. Berarti dibandingkan dengan variasi di dalam tiap-tiap kelompoknya. Oke, jika rasio besar, berarti variasi yang terjadi adalah akibat dari perbedaan treatment atau kelompoknya. Tapi kalau variasinya kecil, maka terjadi karena perbedaan antar individu saja. Ya, gitu. Berapa rasio yang disebut besar ya dibandingkan dengan T tabelnya atau pakai alfa, pakai p-value. Nah, tadi kan signifikan ya teman-teman ya. Setidaknya adalah salah satu. Selanjutnya kita harus melihat yang mana nih kelompoknya. Apakah K1 dengan K2, K1 dengan K3, atau K2 dengan K3. Nah, untuk menjawabnya kita harus menggunakan uji multiple comparison. Metode yang sering digunakan ada LSD, teman-teman, least significant difference, atau bisa juga pakai Bonferroni. Ya, tadi udah ya, teman-teman ya. Jadi intinya bahwa penyakit dalam dengan bedah signifikan, penyakit dalam dengan kebidanan tidak, penyakit bedah dengan penyakit dalam signifikan, tadi udah ya ini ya. Penyakit dalam dan bedah oke udah. Berarti tinggal bedah dan kebidanan signifikan. Jadi hasilnya tadi adalah seperti ini. Ya, mungkin itu reviewnya teman-teman. Untuk ujiannya adalah pilihan ganda dan akan sama semua dari kelas A sampai E. Jadi silahkan dipelajari materinya dari sebenarnya materinya dari semuanya ya karena tetap harus mengetahui di awal-awalnya apa artinya poin-poinnya atau eh, dasar-dasarnya gitu ya. Tapi tetap nanti yang paling banyak keluar adalah yang setelah UTS.
Jadi itu terima kasih. Selamat mengerjakan untuk UASnya besok. Semoga sukses.